semuanya, perkenalkan nama aku Estrina Anastasia. Aku berasal dari kelas PMP paket C1. Hari ini aku akan menjelaskan tentang pasar tradisional. Semoga penjelasan dari aku kali ini itu bisa dipahami dengan mudah oleh Bapak, Ibu. Selamat menonton, bye-bye. Aku ingin menjelaskan nih tentang pengertian pasar tradisional. Jadi, pasar tradisional ini merupakan pasar yang dimana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung, dalam bentuk eceran, dalam waktu sementara, atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Lalu, menurut Badan Pusat Statistik, pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh siapa saja, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, BUMN, ataupun BUMD, baik yang dikelola sendirian maupun bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Lalu ada pula pengertian tentang pasar tradisional menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa pasar tradisional atau pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasar tradisional ini juga memiliki beberapa 4 manfaat, yaitu 1. Memberikan pelayanan kepada semua tingkat golongan masyarakat dan menjadi tempat bertemunya antar golongan tersebut. Yang kedua, menyediakan berbagai jenis pelayanan sehingga pasar menjadi tempat berbelanja dan berdagang dari berbagai golongan masyarakat. Yang ketiga, menampung pedagang-pedagang kecil golongan ekonomi lemah. Yang keempat, menumbuhkan berbagai kesempatan kerja, sampingan, dan pelayanan penunjang. Pasar tradisional juga pastinya memiliki ciri-ciri, di antaranya yaitu 1. Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan juga pembeli. Yang kedua, pasar tradisional dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Yang keempat, sebagian besar barang dan jasa ditawarkan adalah produk lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pasar modern dan juga pasar tradisional. Ya, dimana pada yang pertama itu adalah kondisi produk yang mereka jual. Di pasar tradisional, itu produk yang mereka jual biasanya lebih segar dan baru. Sedangkan di pasar modern, terkadang produk yang dijual sudah tersimpan lama. Lalu yang kedua itu kebersamaan antar penjual, yang dimana di pasar tradisional antar penjual ini memiliki rasa solidaritas karena mereka tidak menggunakan daya saing yang tinggi, melainkan mereka mengandalkan kebersamaan antar penjual. Sedangkan di pasar modern itu sering terjadinya perdagangan sering terjadinya monopoli dagang antar pasar satu dengan pasar yang lainnya. Misalnya dengan saling memberikan penawaran terbaik antara pasar satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, ada harga jual produk. Ya, dimana seperti yang kita tahu, harga jual produk di pasar tradisional lebih murah dibandingkan dengan harga jual di pasar modern. Lalu yang keempat, itu adalah fasilitas, yang dimana fasilitas di pasar tradisional ini pastinya pasar tradisional ini terletak di tempat yang terbuka dan tidak menggunakan fasilitas yang memberikan kenyamanan pembeli. Sedangkan di pasar modern menyediakan fasilitas yang terbaik sehingga pembeli merasakan kenyamanan saat akan memilih produk yang dibelinya. Yang kelima adalah kebersihan, yang dimana seperti yang sudah kita tahu juga, kalau di pasar tradisional ini itu identik dengan bau ataupun tempat yang kotor dan becek. Sangat amat jauh perbandingannya dengan pasar modern. Yang dimana pasar modern ini pastinya berada di dalam bangunan modern dengan memiliki petugas kebersihan yang selalu siaga membersihkan setiap sudutnya. Ketika ada kotoran, pasti pihak kebersihan ini akan siap siaga untuk membersihkan segala kotoran-kotoran, sehingga pasar modern ini
kualitas kebersihannya terjamin. Lalu yang keenam ada sistem penjualan, yang dimana sistem penjualan pada pasar tradisional menggunakan sistem tawar-menawar. Sedangkan pada pasar modern itu harga sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan pasar tersebut, sehingga pembeli tidak akan bisa menawar harga barang yang dijual tersebut. Yang ketujuh adalah waktu buka pasar, yang dimana pastinya pasar tradisional akan buka lebih pagi dibanding pasar modern. Kalau pasar tradisional itu biasanya dari subuh pun sudah dibuka, karena banyak masyarakat yang berbelanja pada sangat amat pagi hari gitu. Sekitar di jam 5-6 sudah buka. Sedangkan pasar modern itu dibukanya lebih siang, seperti jam 9 ke atas. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pasar. Kelebihan pasar tradisional tersebut ada 5. Yang pertama, tidak terjadi monopoli pasar oleh produsen tertentu. Yang kedua, pendapatan para penjual cenderung merata, tergantung cara bernegosiasi dengan para pembelinya. Yang ketiga, kegiatan ekonomi pasar tradisional berlandaskan pada kejujuran. Yang keempat, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap operasional di pasar tradisional tersebut. Yang kelima, penjual dapat masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah. Lalu saya juga akan menjelaskan kekurangan pasar tradisional. Kekurangan pasar tradisional ini ada 5 juga. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi di pasar tradisional termasuk cukup lambat. Yang kedua, tidak adanya inovasi di dalam pasar sehingga kualitas produk dan layanan cenderung tidak berkembang. Hal ini menjadi salah satu faktor eksistensi pasar tradisional di era modern mulai hilang. 3. Jenis pasar ini sangat terikat dengan budaya setempat, sehingga sangat sulit untuk berubah. Yang keempat, produk yang dijual itu cukup terbatas karena bergantung pada hasil kekayaan alam, misalnya sayuran, ternak, dan bahan baku makanan lainnya. Yang kelima, nilai atau harga suatu barang di pasar tradisional didasarkan proses tawar-menawar dan tidak ada standar bakunya. Ini adalah dokumentasi perjalanan menuju ke pasar tradisional yang akan dikunjungi. Halo semuanya, perkenalkan aku Estrina Anastasia, aku dari PMPC. Hari ini aku akan menjelaskan tentang pasar tradisional. Sekarang aku udah ada di pasar tradisionalnya. Halo Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Esther dari SMA Tarakanita Citra Raya. Saya di sini mau meminta izin untuk mewawancarakan Bapak. Jadi untuk yang pertama, produk yang Bapak jual itu ada apa aja sih? Atau kayak itu tuh berbentuknya kayak apakah itu untuk muka atau apa gitu? Semua badan, pokoknya kosmetik kecantikan lah. Bapak udah buka toko ini tuh udah berapa lama Pak? Hah? Ada kali 20 tahun. 20 tahun. Sudah lama ya? Bisa lebih bisa enggak, Bisa lebih bisa enggak? tergantung orang. Modal pertama yang Bapak keluarkan untuk buka usaha ini tuh apa? Berapa? Modal nyali doang. Modal nyali doang. Mm-mm. Bapak tuh berjualan ini tuh apakah menggunakan media sosial juga untuk berjualan seperti live di TikTok atau apa? Oh tidak. Tidak. Apa aja sih Pak hambatan yang Bapak rasakan saat berjualan di pasar ini tuh? Banyak sih faktor ekonomi doang sih. Terus gimana sih cara Bapak menjalin hubungan sosial antara Bapak dengan pelanggan Bapak? Ya biasa kayak kita berhubungan dengan manusia biasanya. Penting kita kan sama pelanggan kan ramah ya jaga. Jadi harga juga nggak terlalu bersaing dengan orang lain ya. Ya udah kayak gitu doang, nggak ada yang lebihnya. Dah.
Oke, udah sih Pak, itu aja. Terima kasih Pak. Dengan saya itu doang tadi mah. Yang ketawa tuh nggak jadi. Masyarakat. Gagu. Melihat tentang